Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang perencanaan karir menggunakan teori trait and faktor modifikasi Serkawi. Bahwasanya perencanaan karir menggunakan teori trait and faktor modifikasi Serkawi adalah sebuah model yang merupakan inovasi dari perubahan yang sudah dilakukan oleh para ahli terdahulu. Bahwa sudah sama-sama kita ketahui, teori trait and faktor adalah teori karir yang lahir pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1909. Oleh karena itu, melihat perkembangan hari ini yang sudah berada di tahun 2022, maka penting agaknya melakukan sebuah terobosan baru tentang bagaimana teori trait and faktor dapat dipakai di masa kekinian. Oleh karena itu, melalui video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana model perencanaan karir menggunakan teori trait and faktor modifikasi Serkawi, sehingga kita berharap model ini adalah sebuah model terobosan baru untuk merencanakan karir siswa agar siswa memiliki kehidupan yang lebih mantap, tujuan hidup yang lebih jelas di masa yang akan datang. Pelaksanaan model perencanaan karir menggunakan teori trait and faktor modifikasi Serkawi tentunya dilaksanakan dengan berbagai langkah. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah proses pengungkapan trait. Langkah yang kedua, proses pengungkapan faktor. Langkah yang ketiga, identifikasi identitas karir. Langkah yang keempat, pencocokan atau penyesuaian antara trait dan faktor yang dimiliki. Lalu langkah yang terakhir adalah perencanaan karir. Nah, tentunya di dalam upaya untuk pengungkapan trait yang dimiliki oleh siswa, maka siswa dapat mengisi lampiran 21 seperti yang terlihat di gambar yang kami tunjukkan. Semua pertanyaan yang sudah dibuat di dalam lembar 21 diarahkan untuk diisi oleh siswa sesuai dengan apa yang dialaminya. Nah, oleh karena itu kita harus meyakinkan dan memastikan kepada siswa bahwa siswa menjawab setiap item-item pertanyaan di dalam lampiran 21 sesuai dengan apa yang dialaminya. Langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah upaya pengungkapan faktor siswa. Untuk mendapatkan keterangan informasi tentang kondisi faktor siswa, maka siswa bisa kita arahkan untuk mengisi lampiran 2.2 dan lampiran 2.3. Semua item pertanyaan yang ada pada lampiran 2.2 dan lampiran 2.3 bisa diisi sesuai dengan kondisi yang sedang dialami oleh siswa. Oleh karena itu, kita meyakinkan kepada setiap siswa lagi-lagi untuk terus mengisi dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi dan tanpa ada yang dimanipulasi. Penting kita informasikan kepada semua siswa yang mengisi lembar 21, lembar 22, dan lembar 23 untuk mengisi informasi penting lainnya yang terdapat di akhir lembaran atau di akhir lampiran. Ini adalah sebuah cara yang dapat kita lakukan untuk mengungkapkan apa yang sedang dialami oleh siswa tetapi tidak tercover di dalam pertanyaan yang dibuat. Nah, sehingga kita benar-benar mendapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh
tentang kondisi trait dan faktor yang dialami atau yang dimiliki oleh siswa. Langkah yang ketiga yang dapat dilakukan adalah upaya identifikasi identitas karir siswa. Langkah ini dilakukan dengan mengelompokkan hasil trait dengan hasil faktor, sehingga dari berbagai informasi yang sudah diperoleh bisa dikelompokkan berdasarkan penyesuaian dengan lampiran 2.3, yaitu tentang sekolah dan pekerjaan. Setelah ketiga langkah ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka masuklah kita kepada langkah yang keempat, yaitu upaya pencocokan trait and faktor. Upaya ini dilakukan untuk menyesuaikan antara trait dan faktor yang dimiliki oleh siswa, sehingga ada kesesuaian yang tepat, ada kesesuaian yang cocok antara trait dan faktor yang dimiliki oleh siswa. Setelah upaya pencocokan dilakukan, maka langkah yang selanjutnya yang diambil adalah upaya untuk merencanakan karir siswa. Upaya perencanaan karir ini adalah sebuah upaya untuk mengkerucutkan dari berbagai informasi yang dimiliki tentang karir, sehingga informasi itu dianalisis, ditelaah satu persatu dan menghasilkan sebuah konsep perencanaan karir yang akan dilalui atau yang akan dijalani oleh siswa di masa yang akan datang. Selanjutnya, model perencanaan karir menggunakan teori trait and faktor modifikasi Serkawi memberikan kemungkinan alternatif perencanaan karir lain yang disarankan. Artinya, jika rencana karir yang pertama setelah dianalisis mengalami kendala dalam upaya pencapaiannya, maka guru BK atau siswa bisa mengalihkan perencanaan karir yang kedua, sehingga dalam pelaksanaan model perencanaan karir menggunakan teori trait and faktor modifikasi Serkawi ini benar-benar memberikan dampak yang positif dan memberikan kontribusi yang cukup baik untuk merencanakan karir siswa di masa yang akan datang. Demikian penjelasan saya tentang model perencanaan karir menggunakan teori trait and faktor modifikasi Serkawi. Mudah-mudahan memberikan dampak yang positif untuk kita semua dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model yang dapat digunakan guru BK atau konselor dalam upaya membantu perencanaan karir siswa di sekolah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.